Kita pagi ini sedang berada di satu tempat yang dimana hampir semua orang Metro itu tahu, tapi ada juga yang nggak tahu. Langsung aja kita kasih tepuk tangan meriah untuk Mas Dharma. Nah 6 bulan itu saya lihat duit kita kan juga habis ya, untuk ngechatin nemenin anak-anak kayak gitu. Pak Haji, itu yang pegang duit itu siapa? Ya saya katanya. Gimana kalau uang ini kita pinjemin ke mama? Gelaran pertama 28 Oktober 2018, waktu itu omsetnya itu 16 juta berapa gitu, 16 juta 200-an kalau nggak salah ya. Satu kali gelaran itu. Satu kali gelaran. Jadi nggak ada saya, weh mama, ini kan saya yang ngebuat nih, yuk, salar. Jadi tukang palak dong. Ada saya bilang yang lebih mahal dari pertanyaan itu. Gimana menghadirkan orang baik? Jangan berpikir menteri datang ngasih duit, enggak. Waktu Menteri Pemberdayaan Perempuan datang itu malah jujur nih ya, mama ini pada protes. Kita kan nggak ada yang benar-benar dibangun bagus arsitektur apa. Misal kita di sini ada perpustakaan melengkung tinggi untuk komunitas gitu. Kayaknya lebih aware ke tugunya aja sih Mas di sini. Ya. Kembali lagi di Berisik bersama gua Mas Gal. Wits, gue Febri ya. Dan di antara kita ini ada satu sosok yang sangat inspiratif di bener Kota banget. Metro ya. Dan kita pagi ini sedang berada di satu tempat yang dimana hampir semua orang Metro itu tahu, tapi ada juga yang nggak tahu. Kayak tadi beliau sempat cerita masih kayak agak kurang banyak yang tahu Kurang gitu, tahu lokasinya tempatnya. ada di mana. Padahal sudah berjalan cukup lama loh, dari 2018. Ada berapa kali kok ada event di sini juga. Ya, langsung aja kita kasih tepuk tangan meriah untuk Mas Dharma. Oke. Mas Dharma, itu banyak bener pertanyaan buat untuk Mas Dharma nih. Yang pertama tuh, gue mau tanya nih, yang jadi pemicu Mas Dharma untuk bangun payung itu apa sendiri, sekolah pasar kreatif itu sendiri? Oke, makasih Mas Gale, Mas Febri. Jadi payung ini awal mula itu kan kita ya niru ya. Idenya niru dari pasar Papringan awalnya di Temanggung, Jawa Tengah. Jadi ada sebuah pasar di bawah pohon bambu, tapi dia bukanya itu Minggu Wage dan Minggu Pon. Ya, sebulan cuma 2 kali ya. Nah waktu itu meledak lah, karena pergelaran itu dia omset di atas 100 juta. Meskipun sekarang ternyata saya kemarin ngobrol-ngobrol sama foundernya Pak Singgih, turun sekarang tinggal 25 juta ke bawah katanya. Terus orang-orangnya itu kemudian nggak kayak kurang inovasi. Saya nggak tahu karena itu di-drive oleh orang, kemudian gagal pemberdayaan. Dan waktu itu Kementerian Pariwisata sih, waktu saya ada forum sama mereka cerita itu binaan kementerian gitu. Kementerian. Tapi saya juga mulai bertanya, apa iya sih pemerintah kita benar-benar bisa turun nemenin gitu. Nah inspirasi itu kemudian saya mulai melihat saya kan warga baru di sini. Iya. Tadinya kan saya pernah gagal ya, pernah dengar gerakan Damraman kan? Pernah. Udah rame, 5.000 orang datang, kemudian tapi ya problemnya itu kan konflik ya. Dan waktu itu kan saya ngerakin anak-anak muda di kawasan Lampung Tengah, ada yang beberapa di Lampung Timur, ada yang beberapa di kawasan Metro. Tapi problemnya ini kurang bisa nyatu. Kurang bisa nyatu orang-orang masyarakatnya. Potensinya besar. Bahkan waktu itu ya saya sempat hutang BPK Goes 48 juta waktu itu. Wow. Saya turunin di situ 6 bebek Goes, 1 secondnya kan 8 jutaan itu. Ada juga orang nurunin bebek itu kan. Iya. Tapi ya kurang punya kontribusi lah waktu itu, jadi ribut gitu. Oh alah. Nah akhirnya lucu lagi parkirnya naik. Orang-orang yang ini kan ya orang-orang kampung tuh kan taunya udah saya ngurus parkir aja, tapi parkirnya ada yang harganya 10.000 itu. Akhirnya saya mulai melihat memang ya semua gerakan butuh pendidikan. Iya. Semua hal ini butuh edukasi gitu. Nah apakah kita mau membuat ruang edukasi saat kita melakukan gerakan? Nah payung inilah yang kemudian saya lihat ini, saya masuk bikin rumah di sini. Tiap malam tetangga saya Pak Haji Soban tuh main ke rumah sampai jam 11 malam. Main lagi malam kedua, malam ketiga. Akhirnya kan saya nanya, Pak, ini kita ngobrol-ngobrol kayak gini nih, maksudnya Bapak ngajak apa? Gini aja Mas, mau nggak bantu anak-anak sini? Gitu. Anak remaja sini diurus. Ya sudah, ajak aja malam besok tuh ngobrol kita. Terus saya tanya anak-anak ini kan,
bisa apa. Nah, ada beberapa anak itu dia bisa geometri. Karena dia anak-anak SMK itu lah dia bisa ngelukis juga gitu. Terus udah saya sama Pak Soban iuran. Pak Soban ya rumahnya dulu di Retret. Apa mau di Retret anak ini kita ikut. Itu rumahku. Itu rumah Mbak Ratni. Rumah-rumah sampai 6 bulan. Nah 6 bulan itu saya lihat duit kita kan juga habis ya untuk ngechatin nemenin anak-anak kayak gitu. Terus saya bilang sama Pak Soban habis subuh ini, Pak Haji, ini kalau habis subuh ini kita ngobrol lagi. Gimana kalau Minggu kita ada pasar. Minggu pagi ini ada orang datang makan di bawah pohon bambu itu di belakang-belakang. Dulu pohon bambu ini nggak kurus sebenarnya. Di bawahnya ya banyak sampah. Kemudian ada rumah-rumah itu ada lubang-lubang sampah PB di situ kan. Terus Pak Haji kan juga bingung. Dah kita kumpulin mak-mak, kita nyetel film papringan itu. Terus mak-mak ini ya kemudian kan setelah nonton film nanya modalnya dari mana. Kalau nggak laku siapa yang promosi? Siapa yang mau nanggung? Kalau nggak laku siapa yang nanggung? Ya, 3 pertanyaan ini kan juga susah saya jawab. Kita juga bukan pemerintah. Nah, saya habis sholat lihat ada papan tulis. Waktu itu musolanya masih kecil ya, belum segede ini. Ada uang kasnya itu 15 juta berapa gitu kan? Kas musola itu. Terus saya kepikiran, Pak Haji, itu yang pegang duit itu siapa? Ya saya kata dia. Gimana kalau uang ini kita pinjemin ke mama? Puter Modal kita pinjemin tanpa bunga. Terus Pak Haji ya nanya, lah kalau nggak balik siapa yang nanggung? Ya saya sama Pak Haji. Kan kita yang inisiatif itu, kita aja. Nah, tapi nyicil kayak gitu. Kok mau gitu? Pak Soban ini mau. Udah kita pinjemin, ada yang pinjem 200, ada yang pinjem. Tapi Pak Soban ini menurutku pinter ya. Pinter, orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri itu penting ya. Tanpa Pak Soban kayaknya Pak Yungi juga nggak sampai sejauh ini. Mama bikin makanannya segini aja ya. Oh, dihitung kuantitinya. Jadi kan nanti bisa ketakar ya. Kalau ini laku pasti sekian. Pasti sekian. Jadi kalau bikinnya banyak, kalau nggak laku kan repot juga ya. Duit nggak balik gitu. Gelaran pertama 28 Oktober 2018, waktu itu omsetnya itu 16 juta berapa gitu. 16 juta 200-an kalau nggak salah ya. Satu kali gelaran itu. Satu kali gelaran waktu awal. Waktu itu udah banyak 50-an pedagang lebih kita aja. Terus kemudian gelaran kedua kita mikir lagi. Dulu kita tuh kan udah ngerti tentang medsos ya. Waktu itu kita mimpinya cuman Yoso Mulyo Pelangi kan. Awal mula kan kita Kampung Warna-Warni. Lalu kemudian ketika jadi pasar Yoso Mulyo Pelangi itu kepanjangan. Saya jelasin juga kan di KKND kayak gini kan, cerita tentang akronim Payungi itu. Akhirnya ya saya mikir-mikir udah jadi Payungi. Pasar Yoso Mulyo Pelangi karena kelurahannya Yoso Mulyo, kampungnya Warna-Warni. Kemudian kita singkat jadi Payungi. Kebetulan pedagangnya pakai payung. Ikonik jadinya. Dari satu yang ikonik di sini. Terus gelaran kedua kita bikin tema tuh namanya klasik dan nyentrik. Klasik dan nyentrik dengan. Gelaran pertama kita bikin batik dan akustik, ya kan, karena orang pakai batik. Klasik dan nyentrik itu saya tanya orang-orang sini ada yang punya motor tua, mobil-mobil tua banyak. Orang sini Somol ini banyak. Kita aja lah gabung di sini, sepeda tua, mobil tua, kemudian ada motor tua. Orang tua itu pajang aja. Jadi display lah. Kita display itu. Karena orang tua itu kan pakai sepeda tua kan. Udah pajang aja ada orang tua di situ kan. Pakai baju-baju seragam biasanya. Iya. Naik. Jadi 19 juta. Berapa? Dalam gelaran kedua, Mas. Gelaran ketiga bikin tema apa lagi gitu lupa saya. Turun turun kita, walah stres. Apalagi dulu kita pakai ini ya, pakai koin kayu. Koin kayu, sempat ada koin kayu. Orang masuk ditukar kan gitu, selip 600.000. Pernah selip 1,5 juta. Kan saya sama Pak Soban tuh yang pusing kan waktu itu. Benar. Udah kita gantilah, pokoknya masuk bayar ini aja gitu. Tapi kemudian Pak Soban ini yang kerennya gini.
ngatur orang ini kan nggak gampang. Iya betul. Nah itu tuh. Ngatur teman komunitas aja kan susah banget lah. ketemu temen biasanya banyak curhat negatifnya kan, Iya. ada optimis positifnya kan. Pasti sih. Nah, Pak Soban ini ngumpulin emak-emak setiap malam Kamis wajib. Kalau mau terus dagang, ya mesti kumpul. Namanya pesantren wirausaha. Iya. Pak Soban ini. Nah, apa yang dikerjakan di malam Kamis itu wajib di absen. Kalau nggak datang ya nggak boleh dagang. Jadi malam Kamis itu ngaji, baca Quran, sholawatan, Asmaul Husna, terus Pak Haji Soban ngasih tausiah. Kemudian ada acara lain-lain. Nah, ini ngebahas Sabtu pagi ini mau gotong royong ngapain. Karena kan setiap Sabtu pagi sebelum gelaran minggu seperti ini, 6:30 tuh mama udah datang membersihin kampung ini. Kemudian nanti habis asar datang lagi diundi. Jadi hanya Tuhan yang tahu mereka ini mau dagang di mana. Jadi semuanya itu pindah-pindah Jadi kalau orang punya langganan di sini, jadi mungkin berpikirnya gini gue juga. Orang tuh harus muter dulu. Jadi biar tahu ada apa aja. Akhirnya tur kampung kan? Iya betul. Kalau dia kemarin saya lihat kecuali yang punya tanah dan gudeg. Iya. Karena gudeg itu pernah kita undi taruh sini kredit. Orang merasa susah. Makanya masuknya. Bu mohon pengertiannya karena ibu ini juga banyak larisnya. Gudeg taruh sana sama taruh sana ya. Gudeg Sundari di sana, gudeg ini sana. Kayak gudeg Sundari itu kan sekarang pergelaran bisa 8 sampai 10 juta. Wow, satu kali pergelaran. Wow. Dan sekarang payung ini udah 90 sampai 100 jutaan. Alhamdulillah ya. Bukan rezeki semua orang. Jadi kami ini meningkat karena proses pemberdayaan dia ada kewajiban. Bahkan ini yang keren. Baru kemarin saya tanya sama Mama Bu Sabih. Kan kita habis gelaran itu ada infak musola. Iya. Duit musola udah balik ya? Iya. Balik dari yang Modal awal tadi ya. Modal awal Mas. Lalu saya bilang gini, Mama gimana kalau kita kasih kebaikan ke musola, karena dulu musola kasih kebaikan kita. Jadi setiap habis gelaran seikhlasnya aja lah. Ada yang muter nanti, ini kas musola kasihlah musola. Kemudian kalau ada yang sakit, ini ada kas sosial 2.000-an perak. Nanti Pergelaran atau gimana? Pergelaran. Nanti kalau ada yang sakit, ya itu diambilkan berapa? Misal 200.000, 250.000, siapa yang sakit gitu. Kemudian kita ada kas payungi, dipegang Bu Tri. Kalau yang kas sosial dipegang Bu Nani. Bu Tri nanti ngumumin malam Kamis, omset kita sekian, kas kita sekian. Kas ini tuh beli apa? Ya beli pasir, beli semen. Kan kita kalau ngebangun saung-saung ini kan juga nggak mungkin minta pemerintah. Iya, benar. Pengembangan untuk tempatnya sendiri. Minta juga belum tentu dikasih. Iya. Kan? Adalah sekarang kita 9 saung. 9 saung di sini. Caranya gimana ngebangunnya? Saya ada batang kelapa misal. Bapak saya ada itu. Atau tak tebang. Iya. Nanti ngomongnya nanti lah, yang penting tebang bawa sini. Gitu kan. Habis ditebang baru cerita, Pak, kemarin batang kelapa yang di kebun ini tak tebang. Kelapa untuk saung sini. Dan saya info Mama ada info genteng bekas. Udah, ambil dulu taruh. Ada kayu-kayu balon nggak? Bawa yang nggak kepakai ini nih. Oh kurang. Ya itu uang kas itu diambil. Untuk ngebeliin usuk, ngebeliin rek. Nah ngerjainnya nggak ada yang dibayar. Bisa 50 orang datang ngerjain Sabtu setengah hari sampai 2 hari bisa selesai. Nah aku sering lihat Mas, dan memang gotong royongnya warga-warga sini tuh kayaknya cek banget gitu loh, pas banget gitu. Nah, itu warga sini aja atau sama yang jual-jualan itu tadi Mas? Semuanya. Karena kan yang jualan juga kan nggak semuanya dari sini kan. Sini, wajib. Mereka yang dagang ini kewajibannya kayak gitu tadi. Wajib gotong royong Sabtu pagi, Sabtu sore diundi. Kemudian ada kas-kas macam-macam tadi. Bahkan yang keren, semenjak kita ulang tahun keempat itu inisiatif Mama dia bilang gini. Kita itu kalau ulang tahun nyembelih kambing nggak cukup. Gimana kalau ulang tahun yang kelima itu badak. Sekarang kita iuran sapi. Kirain badak. Ya kerbau. Kalau badak kita kena marah TNK. Terus ini ya apa? Hebatnya ini mereka ini tahu-tahu kekumpul duit berapa kemarin? 12 juta berapa gitu. Di ulang tahun kelima itu iurannya dari ulang tahun keempat. Terus ulang tahun keempat, gelaran pertamanya setelah ulang tahun keempat, iuran.
kita bisa nyembelih sapi, kita bisa bikin sate 1.500 tusuk. Waktu itu kita nggak ngundang ya. Iya, belum. Kita belum ada. Kita belum ada. Belum ada planning, belum ada visi ke sini. Nah ini mau ulang tahun ke-6. Ulang tahun ke-6 kita nanti coba. Berarti ulang tahunnya dimulai dari tanggal berapa? Bulan berapa? 28 Oktober nanti. Oktober ya, pas ketika 2018 sama saya aja. mulai kan ya. Mulai 18. Sekarang mau ulang tahun ke-6. Berarti. Ulang tahun ke-6 dan kita itu bisa bikin rendang 40 kilo. Waktu ulang tahun ke-4 kan kita pakai gingsol. Ulang tahun ke-5 kita keroncong. Iya. Ulang tahun ke-6 ini lagi ngerebuk-ngerebuk apa musiknya, tembang kenangan kayaknya mereka gitu. Terus kita kalau lagi ulang tahun juga pesen seragam. Ulang tahun ke-4 kita ngeluarin tapis Payungi yang ngedesain si Lopok. Terus kemudian tapis. Ulang tahun ke-5 tapis. Ulang tahun ke-6 lagi dipikirin. Nah, kalau aku tuh usulnya pakai surrender. Surrender yang tali, jadi ini celana, tali, kita pakai baju meja gitu, gitu ya. pakai topi gitu. Cangcuter kayak cangcuter. Kalau nggak ada gambaran gitu. Terus mamanya pakai nona-nona Belanda gitu. Keren sih. Ini Gentleman banget sih itu. Iya, apa kita pengen bikin satu kampung yang orangnya tuh kompak gitu. Iya. Ya mimpi saya sih kalau hari Senin seragamnya apa, Selasa seragamnya tapi belum bisa ketemu. Karena Payungi baru aktivitasnya hari Minggu. Hari Minggu aja. Mas, tapi ini mau nanya nih, ini kan Payungi kan ya kalau kita tahunya emang udah besar lah ya, cukup besar lah di Metro itu besar karena orang nggak tahu dibandingin kayak yang baru-baru sekarang kan ada banyak. Nah Payungi ini berarti udah masuk Mas kampung wisata yang sudah diakui pemerintah Mas? Sama Pemkot kita sendiri ya? Sama Pemkot kita sendiri nih. Sejak awal kan gini ya, Payungi itu kan lahir dari kesadaran masyarakat community ya, kolektif masyarakat itu sendiri. Jadi kita tuh nggak pernah berpikir bahwa pemerintah ngakuin ini itu nggak pernah berpikir ke sana. Jujur, saya tuh sebenarnya lebih seneng diapresiasi komunitas seperti ini. Jujur saya. Sama halnya ketika saya diundang Kick Andy apa diundang Istana Wakil Presiden. Saya senang diundang Kick Andy dong. Exposure-nya tuh lebih ngena Kick Andy gitu bagi saya dan setelah diundang Kick Andy itu memang banyak perubahan. Tahu-tahu ada orang dari Kalimantan naik pesawat ke sini, nginep di Idea. Karena ngeliat saya di Kick Andy dia sini. Mau tahu, penasaran. Betul, banyak betul orang dari luar. Atau ada orang WA dari Klaten, nanya-nanya tentang ini, akhirnya tak tanya apa di kampungnya Pak ada apa, ada singkong. Orang-orangnya pada bikin tiwul. Dan saya bilang kenapa nggak bikin gubuk tiwul aja Pak? Kemudian menunya macam-macam Pak, DNA-nya tiwul, tapi lauknya macam-macam. Dan dia sukses. Sekarang tuh bisa ngajak 30-an mama. Setiap hari itu ya banyak orang datang ke kampung dia. Tuh. Ada di Deli Serdang, namanya Pasar Baru Kampung Lama di Deli Serdang. Itu lebih hebat dari Payungi. Padahal belajar juga dari saya. Dan itu omsetnya per gelaran sekarang udah 110 sampai 120 juta. Kalau ngeliat yang kayak begini jadi inget sama Endang Sukamti ya. Tumpeng Menore. Nah itu kan aku ketemu dia. Iya pas yang di Kick Andy ya. Terus aku bilang gini Mas, aku dulu ngefans sama sampean loh Mas. Mbak saya katanya gitu kan. Aku Kamtis Family ya aku bilang. 2004, 2000 sampai 2006 nih aku Kamtis Family ya dia. Gitu. Alah lupain lah kayak gitu. Jadi aku ngeliat ya. Erik ini kayak orang nggak berjarak. Dia lagi maku-maku tuh di Tumpeng Menore sama akamsinya di situ. Ya biasa aja. Nggak ada tuh orang minta foto. Malah ketika di Metro TV itulah orang-orang Metro TV malah pada minta foto dia. Iya. Aku baru dan dia humble ya. Iya. Orangnya humble banget dia. Orangnya seneng diajak ngobrol ya pasti Mas Erik gitu. Humble terus. Aku mintain Mas, coba sih bikin video. Halo, datang ke Payungi hari Minggu. Oh dia juga gitu-gitu. Ya koneksi aku sama timnya sekarang connect. Apalagi yang lebih keren Mas Alip. Sampai Mas Alip. Yang bikin festival Dieng Culture. Pernah nggak denger itu? Itu kalau dia lagi bikin event Dieng Culture, bisa 15.000, 20.000 orang datang ke kampung itu. Mas. Dan semua anak muda di sana tuh pendapatannya kencang dari pelayanan wisata, pelayanan homestay berbasis warga, kulineran, sama bikin atraksi-atraksi di festival itu. Dan itu udah jadi festival internasional beneran. Nah kalau kita ini karena alam juga kurang.
ada alam bagus di Lampung Barat, tapi SDM-nya kurang. Ya. Kita alamnya kurang, sebenarnya jujur SDM Metro ini bagus-bagus. Iya. Ya. Cuma tempatnya belum bisa digali lagi potensinya lebih jauh. Disitulah saya bilang ini ruang kreatif, ini bukan wisata. Karena alam kita kan tidak. Kita ini kan sebenarnya ngelihat kampung kecil, ingin dimaksimalkan aja. Iya. Di sudut ini kita mau bentuk apa. Dan kalau ini kita agak serius ya ngomong pemberdayaan ya. Kalau kita udah ngomong pemberdayaan kan yang didorong daya. Jadi selama orang-orang itu masih mau punya kekuatan gotong royong dan pengorbanan iuran-iuran itu, mereka nanti punya rasa memiliki. Memang lama. Daripada kita senang nggak sih payungi dapat bantuan pemerintah apa? Senang banget. Senang. Tapi kadang saya juga mesti bertanya lagi, jangan-jangan ini membuat kami jadi tidak militan. Nggak mandiri lagi. Tapi saya mulai berpikir harusnya ini dua-duanya bisa kebangun. Contoh, gimana ya jalan kanan kiri payungi itu bisa diaspal, sehingga parkirannya nggak di tanah yang sebelah kiri karena masih tanah. Itu kan sebenarnya kalau kayak gitu nggak mungkin kita yang aspal. Infrastruktur jalan, infrastruktur apa mungkin gedung pertemuan atau ruang apa gitu. Ide gampang pemerintah. Pemerintah gitu. Tapi kok ngurus orang dari tidak kompak jadi kompak, dari ruwet tidak ruwet, dari tidak punya ide jadi punya ide. Sepertinya pemberdayaan yang kita lakukan ini aja cukup. Dan apa yang dikerjakan oleh saya dan Pak Soban dengan mendirikan payung seperti ini, kami itu punya komitmen juga tidak ada uang sepeser pun ngalir ke kantong saya Pribadi. Jadi kalau saya mau dapat duit nih gimana? Ya saya jualan kaos di depan. Jadi nggak ada saya, weh mama, ini kan saya yang ngebuat nih, yo, salar. Jadi tukang palak dong. Saya kalau mau kayak gitu kayaknya dia cepet kaya. Dia cepet kaya kayaknya, tapi enggak lah. Saya bilang ini semua untuk mereka. Dan akhirnya kan mereka juga meyakini, oh ternyata payung ini juga milik saya. Dan Pak Soban ini yang keren. Meskipun hari ini saya kehilangan Pak Haji. Kemana beliau Pak? 3 tahun yang lalu itu istrinya meninggal. Terus akhirnya kan beliau nikah lagi sama anaknya Pak Yai di Lampung Timur. Pak Yainya kecelakaan di tol arah ke Kudus gitu. Akhirnya beliau kan diminta untuk ngurusin pesantren 400 santri Sahil namanya. Gede pesantren di sana. Saya kehilangan Pak Haji. Jadi sosok yang bisa ya saya kehilangan kawan. Ya tempat sharing segala macam. Ya yang biasanya saya habis subuh, habis maghrib itu saya ngobrol dan saya pernah lah ditanya orang gitu, orang kaya, berapa sih modal bikin payungi gitu. Saya juga mikir di berapa? Ya bukan soal modal sih kalau ini sih. Iya, saya bilang gini, ya ada saya bilang yang lebih mahal dari pertanyaan itu. Gimana menghadirkan orang baik? Saya sampai bilang gini, kalau sampean punya duit 1 miliar, terus suruh nuker Pak Haji Soban dengan duit 1 miliar, saya pilih Pak Haji Soban. Saya bilang gitu. Tapi kalau 1 miliar ini ditukar anak-anak muda ini kan betul ada anak-anak payung yang muda-muda itu. Nah, saya pilih 1 miliar. Artinya saya bisa menemukan orang kayak Pak Haji ini, hidupnya, pikirannya, hatinya, tindakannya itu untuk orang banyak. Jadi berkah bagi hidup saya lah. Saya punya tetangga yang sejak awal punya visi misi yang sama. Betul, nemuin saya, ngajak ngobrol saya dengan kita fokus ke anak muda dan hari ini 6 tahun payungi kami panen banyak penggerak yang lahir di kampung ini. Jadi kayak anak-anak SMP, anak-anak SMA itu sekarang kalau ada tamu-tamu dari luar kota buat camp kampung kreatif, mungkin mereka belajar sablon, belajar barista, belajar desain, kemudian ada kepala desa datang belajar tentang sekolah desa, kami ada sekolah seni payungi, terus teman-temannya ada Women and Environment Studies, jadi ada teman-teman WES bicara gender, jadi sekolah penggerak perempuan itu. Nah, yang bekerja untuk mendokumentasikan macam-macam menyiapkan itu anak-anak muda ini sekarang. 3 tahun yang lalu belum ada. Sekarang anak-anak itu yang udah SMP itu saya lihat lagi 5 tahun lagi udah umur sekarang kayak Bayu umur 16 tahun. Udah jago dia diajak kerja tim tuh udah ngerti.
Dibandingkan mungkin kampung lain, anak-anak segitu masih asik main game. Masih Iya. main game Mas. Iya. Bahkan sekarang ada tunarungu, ada disabilitas intelektual, ada yang Down syndrome, Nah, ada itu anak dia. autis. Itu Apa mulai mau masuknya tanya kayak itu? mana berarti Mas? Kan awalnya payungi berarti kan awalnya bisa dibilang untuk dagang aja kan? Untuk Iya nggak sih Mas? Iya, Iya kan? Terus awalnya bisa payungnya aja pasar. Nah, untuk pasar ya kita pasar, inginnya ke pasar lah ya. ke pasar. Terus mulai masuk kayak yang lain-lain ini itu kayak mana gitu loh Mas? Jodoh. Itu kalau itu sebulan yang lalu ya, saya baru pulang dari Solo, jam 4 pagi nyampe sini. Ada kegiatan di Solo. Ada namanya Miss Yunita. Nanti mungkin datang. Dia datang ke sini, pagi-pagi begini dia curhat, Mas, aku tuh 15 tahun ngurusin teman-teman disabilitas. Terus kayaknya aku tuh udah capek ya dibikinin acara seremonial terus sama misal pemerintah, undang mereka kayak acara tali kasih gitu loh. Iya. Mungkin mereka dibantu apa secara kursi roda, dibantu duit gitu. Tapi aku ngerasa kok payung ini bisa jadi tempat mereka belajar. Apa Mbak? Kayak gitu. Mereka bisa belajar apa ya di kampung ini? Kok ini ada perpustakaan? Misal. Ini mohon maaf ya kalau yang teman-teman disabilitas misal Down syndrome. Iya. Mereka bisa nata buku aja, mamanya udah seneng loh. Iya. Maknya tuh udah seneng banget. Autis gitu. Kalau yang tunarungu ini kan memang nggak bisa ngedenger ya, nggak bisa ngedenger. Ini kan saya mulai mikir tuh, apa ya yang mau kita kerjain. Makanya kita sekarang ada namanya disabilitas corner payung. Apa ya dari sebulan yang kita kerjain setelah ketemu Miss Yunita itu, bahkan dia ini sampai nggak menyangka gerakan ini akan sejauh ini. Tadinya dia cuma mikir mau titip anak di sini berkegiatan. Kalau minggu begini nanti ada anak-anak di sana, anak disabilitas belajar barista. Diajarin Bayu. Belajar Bayu. Ya bikin kopi susu lah, kopi susu yang sederhana pakai alat barista sederhana. Tapi mereka udah seneng. Bayangin anak disabilitas berkebutuhan khusus tapi diajarin bikin kopi. Kemudian di sini nanti, kemudian ngelukis di sekolah seni. Ya, yang agak mending sih memang tunarungu. Kalau yang anak-anak yang disabilitas intelektual itu kadang ya susah ya diajak naik kelas, tapi tetap kita mesti temenin karena program untuk disabilitas itu bukan proses karitatif, bukan tali kasih, bukan dikasihani bahkan. Saya bilang sama Mbak Miss Yunita, ya harusnya kalau DNA Payungi ini pemberdayaan. Jadi kita fokus menambah skill mereka. Alhamdulillah ada namanya Desya, anak umur 16 tahun, bisu dia. Cantik anaknya, terus tak suruh lukis. Nanti dia ngelukis di bawah pohon bambu. Saya lagi janji nanti kalau Desya lukisannya bisa 100 berapa gitu, 100 lukisan misalnya, kita harus bikinin galeri, pameran. Gitu. Terus kemudian kayak yang tunarungu 2 itu, akhirnya kita bikin menu namanya rempah rungu. Menu isi rempah rungu itu ya tentang suara, jahe jerit, temulawak sumbang, kopi lirih gitu. Kayak Mbak Miss Yunita kaget, wah banyak betul ide payung ini. Ya, sebenarnya ini bukan ide dari saya aja. Kan saya juga ada teman-teman yang bisa diajak berembuk, nemenin apa yang mau kita kerjain. Bahwa payungi itu bisa jadi ruang ramah, bukan hanya bagi disabilitas. Jauh sebelum itu kan kita ada WES, Women and Environment Studies. Contoh, istri saya itu kan sering marah ya kalau ada kekerasan eksploitasi perempuan. Contoh, masuk di sini cewek cantik. Dulu saya agak nakal. Bikin video, saya bilang. Cewek cantik masuk, sampai makan, sampai pulang kita videoin. Tak kirain Mas Dharma dia nyentil kuping ya. Ini sih saya itu kan. Dia bilang gini, ini namanya eksploitasi perempuan. Nggak boleh kita catcalling, sweet, nggak boleh kita. QQ nggak boleh. Jadi awal mula kita upload di YouTube, banyak yang nonton. Kecikir sih boleh. Cewek cantik makan di sini, gitu kan, kita videoin dan ya gitu-gitu kan pasti garangan yang nonton. Tapi Wes ini nyadarin kita, nggak boleh kita itu mengeksploitasi perempuan tuh nggak boleh. Pokoknya kita harus bangun ruang ramah ke payungi. Siapapun mau dia perempuan, mau dia laki-laki, ya kita mesti berikan kenyamanan, tidak boleh disut tanpa si izin dia. Gitu. Itu sih ya, anak-anak juga akhirnya ngerti
sopan santun yang begitu Harus ngerti. ada izinnya juga. Kira izin dulu kan. Izin, Mbak, boleh diambil videonya, boleh. Kalau kita nggak izin lalu kemudian tahu-tahu upload video terus ya. Dan juga Kita bisa kayak marah kan. ngejar subscribe. Tapi Iya. nggak repot kan izinnya, jadi kan mau ketemu cewek, izinnya ke RT RW dulu, ke Nggak, kelurahan lu nggak, nggak ya? Enggak bikin surat nikah kan. Bukan pengantar nikah kali itu ya. Tapi Mas, di sini kan banyak orang nih Mas. Gimana sih cara Mas Dharma untuk nyatain visi dan misi Payungi ke mereka nih? Pasti kan Pasti kan banyak Ada sih. clash lah, Pasti biasanya ada konflik clash. juga pasti di situ. Dulu awal-awal tuh mama kita undi aja marah. Misal ada mama itu, saya nggak tahu ya warga baru. Karena mereka tuh ribut dulu lah, nggak teguran. Pas diundi sampingan. Orang marah dinolak ya. Terus saya sih lihat ya ini proses ya, proses. Iya. Terus adanya pesantren wirausaha tadi malam Kamis itu. Ide Pak Haji ini keren. Orang-orang ini akhirnya dari tadinya berantem jadi baik. Jadi ada 3 lah yang kemudian saya simpulkan ya. Gerakan kita ini kan proses membangun materi atau proses pengetahuan lah ya. Yang akhirnya kan pengetahuan ini membuat kita jadi punya pendapatan. Iya. Tapi bolehlah kita sebut pengetahuan atau material. Tapi pengetahuan tuh bisa dimaterialkan. Tujuan Payung ini material nggak? Material. Mau dagang kok. Iya. Nah, emang orang ini mau gotong royong ngapain kalau nggak ngasihin? Iya betul. Yang dari tadinya 16 juta, sekarang sudah omsetnya 90 sampai 100 juta. Kampung ini selama kurun hampir 6 tahun ini uang masuk udah 13 miliar. Yang berputar masuk ke kampung ini banyak kalau tak hitung. Buktinya saya lihat mak ini rumahnya ya nambah bagus gitu. Iya. Ada Sebenarnya dia nambah cantik. Karena orang punya duit itu ya bisa bersolek. Iya, bisa beli skincare Mas. Material ini kan cukup, materialnya nambah. Ya bisa bikin kaya nggak bisa bikin kaya. Payung nggak bisa bikin kaya. Payung itu tujuan materialnya bukan sekedar materi untuk apa ya kekayaan, tapi materi dalam arti dia ada nilai tambah. Mama yang dulunya ngerumpi hari ini bisa dagang. Dapat getok tadi, bayangin gudeg tadi 8 juta sampai 10 juta. Getok itu tadinya 200.000 gelaran pertama, sekarang udah 2 juta. Wow. Endok mercon Pak Slamet tuh bisa 4,5 juta. Mas Hendy itu bisa 3,5 juta. Wow. Macam-macam. Jadi orang-orang ini tuh bisa dagang sekali untuk hidup seminggu, bisa dagang sekali hidup setengah bulan, ada yang dagang sekali bisa hidup sebulan. Iya. Gitu kan? Tapi ada juga yang masih kecil-kecil, omset ratusan ribu, masih ada, nggak apa-apa. Namanya pemberdayaan tuh kita temenin, material. Yang kedua mental. Apa indikasi mental? Mbah-mbah, mama ini kalau nanti mau ulang tahun tuh pasti saya ajak fashion show. Kok mau? Lenggok kayak kacamata mbah-mbah loh kan. Sekarang mbah-mbah ini, Mbah Suku aja yang di sini, kita di depan sini. Dia beli Android kemarin. Aku pengen beli Android. Ngopo, aku Android. Tapi kan namanya mama yang lain itu udah bisa desain Canva. Kan setiap malam kami kita ada pembelajaran juga. Jadi mama ini kita ajarin desain Canva. Ngerti juga. Awalnya ruwet juga ngajarin mama Jambi, zaman dia. Susah kan itu. Terus kemudian mereka ini berani sekarang ngomong. Ada tuh orang ustadz datang ke sini kelamaan ngomongnya. Ya pejabat publik sih. Ngomongnya kelamaan. Stop Pak, kami ini mau undian. Jadi jangan lama-lama. Iya. Jadi udah banyak pikat baik. indikasi mental gitu. Mentalnya naik, berani, inovatif, kreatif, punya ide, berani memunculkan gitu. Coba kalau kita datang ke kampung-kampung yang lain yang mungkin kurang, kadang kita suruh ngomong aja dia nggak mau. Jenengan mohon lah yang ngomong. Enggak. Jadi banyak orang yang tidak berani ngomong itu karena mungkin ya tadi mentalnya naik. Yang terakhir spiritual. Spiritual itu kalau saya itu bukan persoalan ritual ya, bukan orang ibadahnya rajin aja gitu, tapi orang yang dulu mungkin dia tidak baik jadi baik. Orang tuh jadi entengan. Orang tuh jadi punya kasih sayang. Orang tuh jadi punya cinta. Nah saya ngeliat Payung ini bukan hanya sebuah pasar sekarang, ini sebuah seperti keluarga. Jadi kalau kita memang ini kalau mau bangun aula gitu, kita di situ aula perburuan itu, apa namanya lamban perburuan namanya. Itu kita kerjain dari Senin sampai Sabtu loh, nggak ada yang dibayar. Senin sampai Sabtu. Iya. Senin sampai Sabtu gitu.
kerjainnya 6 hari. Kayak Romusa gitu lama-lama. Tapi karena kita udah punya cinta, udah punya kasih sayang, kita saling percaya, dikerjain. Buktinya selesai. Nggak kelihatan Firaunnya ya. Iya. Gitu, jadi kalau saya dieksploitatif, wah nggak dibayar, Firaun nih. Tapi itu kan untuk kepentingan mereka, bukan kepentingan saya. Iya. Kadang istri saya kan lagi S3 di Bandung nih. Saya sampai telepon dia, Dek, aku nggak ke Bandung ya. Seminggu ini aku tak di Metro. Aku kan kilang di Bandung tuh sering karena dia lagi S3 kan. Di sana. Aku mau nemenin ini ngebangunin biar selesai. Kalau nggak tak temenin kadang belenyon juga. Namanya kita nemenin warga. Apalagi Pak Soban kan udah nggak di sini. Iya. Nah itu kekurangan payung masih ada gitu. Tapi kelebihannya lebih banyak. Kelebihan payungnya lebih banyak. Dan kalau hari Minggu kita udah siap menerima 2.000 orang datang ke kampung ini nih, udah kayak hajatan tiap minggu gitu. Iya. Parkiran siap, ya kan? Mama subuh buta udah kesini siap, tata siap. Kemudian meja udah tertata rapi. Nanti gelaran ada yang ngambilin nasi. Kan sedang makanan nih. Udah ada yang keliling nih ngambil nasi. Untuk siapa? Tukang parkir. Udah ada nanti jam-jam 10 ngambil infak sapi. Jadi orang sapi. Ada lagi kas sosial ya kan. Kas payungi. Ini nambah lagi nih, Korban besok. Jadi kita nanti kemarin kita ini kan kalau udah mau 6 tahun berembuk lagi, mikir lagi kenapa ya payungi tidak ada korban. Kemarin musola ini korbannya 3 sapi sama 2 kambing, 4 kambing kalau salah. Kenapa payungi nggak nambah? Udahlah kita ngomong ya udah pergelaran siapa yang mau kan nggak dipaksa 50 ribuan. Nanti kalau kurang kita tambahin lagi akhir pas mau apa namanya kurban beneran hari kurban ini kurang berapa? Ya ternyata dari ngelis udah 5 sapi. Berarti orang ini kan benar tadi kan punya cinta, punya kasih sayang, jadi baik. Jadi spiritual itu tidak diwujudkan hanya pamer ritual, ya, pamer ritual. tapi benar-benar punya dampak bahwa dia jadi sedekahnya jadi laku lah jadi. Nanti kemarin aja kita nyembelih sapi ya. Itu sampai jam 1 baru selesai. Jam 1 baru. Nah besok ini kalau di sini ada 3 musola, 5 dari payungi, 8. Ini bisa sampai sore kita nyembelih kurban. Nyembelih doang. Belum jam bagiin ya. Iya. Nah, aku ngeliat memang ini ya, kebaikan ini gini, konsistensi adalah kebaikan. Kebaikan adalah konsistensi itu sendiri. Jadi kalau kita mau baik, ya kita mesti konsisten. Kalau kita mau dianggap konsisten, ya kita mesti melakukan kebaikan itu terus. Mas Darma percaya kebaikan itu bisa menular nggak, Mas? Sangat, dipayungi sangat gitu. Bahkan kebaikan bukannya dari kita. Kayak tadi Bu Sabis, tahu-tahu usul karena ada orang yang sakit. Tadinya kan ngambil kas. Kas yang dipegang Bu Tri. Itu kalau ada yang sakit diambil. Nah Bu Sabis mikir, kalau gitu kas kita berkurang. Mending kita ada kas sendiri khusus. Kalau toh nggak ada yang sakit, kas itu tetap utuh. Ya sekarang kas misalnya ada 1.400.000 itu untuk si sakit. Nggak ada yang sakit. Ya kita doanya jangan ada yang sakit ya. Wah aku tak sakit, nanti aku tak sakit. Mama nggak mikir gitu. Tapi kayak kita punya BPJS mandiri. Iya. Ya meskipun kecil ya, cuma 250.000 paling besar. Itu. Termasuk disabilitas intelektual ini, disabilitas corner payungi ini, kita juga ada kas untuk mereka. Kas untuk mereka. Ada juga orang ngebantu kayak kemarin. Misi Nita tuh tak ajak ngecamp ya. Anak-anak ini tak ajak camp, tinggal di pesantren itu nginep. Dia kita bantingan deh, anak-anak ini kita fasilitasin ekoprint. Ya meskipun ngerjainnya ngawur-ngawur ya, buku-bukunya. Yang penting seneng. Ya seneng lukisnya masih berantakan, nggak apa-apa. Gitu. Malah nanti kan menteri mau datang di tanggal 14. Tanggal 14 bulan ini. Saya mau pamerin tuh karya-karya anak-anak itu. Di Indonesia itu lukisannya udah banyak juga. Itu menteri datang ke sini dari pemerintah bagaimana, Mas? Ya mereka kan, saya connect ke kementerian banyak sekarang karena saya sering ngisi di sana. Kemarin waktu di sana wakil presiden memang juga ada inisiatif dari menteri PMK-nya. Kemarin dia ngontak saya, pihak kementeriannya mau datang ke sini. Ya meskipun jangan berpikir menteri datang ngasih duit enggak. Waktu menteri pemberdayaan perempuan datang itu malah jujur nih ya, mama ini pada protes. Jadi
Ini boleh kritik ya? Boleh mas di sini bebas aja. Tadi kata Mas Darma berisik itu tadi kan. Ya. Ya emang tujuannya bikin berisik nih pak. Jadi dulu tuh ini ya, Menteri Pemberdayaan ini pengalaman ya. Menteri Pemberdayaan Perempuan datang. Tahu-tahu Flying Fox itu diputus. Saya lagi perjalanan dari Lampung Barat. Timnya udah datang. Terus anak-anak bilang, itu Flying Fox diputus. Nah, siapa yang mutus? Pihak Pemkot. Katanya itu nanti ganggu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Wah, apa namanya? Terus kemudian saya telepon, kenapa diputus? Ya nanti biar nggak ganggu loh. Bukannya itu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Mestinya dia seneng dong ada atraksi Flying Fox. Dan Flying Fox itu kan untuk ngebantu anak-anak bayar sekolah. Jadi Flying Fox itu hari ini sudah meluluskan sarjana, anak-anak sekolah SMK. Jadi mereka yang ngurus Flying Fox itulah yang nabung untuk kepentingan sekolah mereka. Karena ada anak-anak broken home gitu. Iya. Itu yang ngelola namanya Mas Erik. Mas Erik itu sampai lulus S2 dari Flying Fox juga tuh. Keren. Nah, sekarang dia udah nikah, udah berkeluarga. Dia turunnya lagi tuh sama anak-anak putus sekolah yang dia bina. Jadi nggak ada tuh spesial pun ngalir ke saya. Jadi padahal ya saya ngusahain kalau lagi itu waktu itu kurang ini besinya, udah nggak usah pinjem bank, tak pinjemin duit untuk beli besinya. Nanti ngangsur. Dicopot pemerintah, ikut bangun enggak kan? Nyopot, ngapain? Nah ternyata setelah tim kreatif tim protokol kementeriannya datang, nggak apa-apa. Nggak dipermasalahannya. Nggak masalah lagi dong, ya kan? Nah, ada lagi masalah. Waktu mereka datang, Satpol PP tahu-tahu nutup pintu depan sana. Jadi banyak warga yang datang mau ke Payungi itu, mereka pikir mau lihat menteri. Dan akhirnya kan Payungi jadi nggak cuan. Iya, betul. Yang harusnya omset kita itu mungkin 70-90, semua itu uang parkir tuh jengkel juga karena ribut sama Satpol PP tutup pintu sana. Ini akhirnya kita rembuk lagi nih kemarin. Menteri datang ini mau lewat sana apa mana? Wah, akhirnya kita bikinin pintu dari sana tuh. Kemarin kita bikin gapura bambu gitu. Ya kan kita nggak mungkin ya nolak menteri datang. Meskipun ujungnya ini mau bantu apa sih? Maaf, Menteri Pemberdayaan Perempuan datang nggak bantu apa-apa. Ya soapnya bagus, kita dapat soap, ada menteri datang gitu. Apalagi ini Pak Menteri dengar-dengar mau ngajak Gibran. Ya saya bilang, enggak lah, nggak ngajak Gibran juga nggak apa-apa. Bahkan Pak Menteri nggak datang juga nggak apa-apa, asal Payungi tetap jalan. Nah itu kan dan nggak mengganggu cash flow sini ya. Iya dong, karena kan ya lo mama udah teriak ini kan satu mama ini kan bisa ngalahin bapak 20. Ini mama di Payungi ada 67 ya. Aduh, pening palanya Mas Darma ngurusin mama ini ya. Dan dari awal kita sadar bahwa Payungi itu tumbuh secara organik, tidak dibuat-buat, tidak butuh pengakuan siapapun, tapi ini adalah cara kami melakukan peningkatan kualitas dari sumber daya manusianya. Dan itu kemarin dijelaskan sama Pak Umar Ahmad Tulang Buang Barat kan datang 2 Juni kemarin. Dia ngejelasin menarik, saya dapat tuh kata-kata dia gini, apa sih wisata, kata dia itu. Jadi wisata itu kata dia adalah dulu di zaman kerajaan dulu, raja mendatangi sebuah tempat yang mengalami peningkatan kualitas. Kalau dalam bahasa Inggris kan destination kan, jadi orang dapat dikunjungi. Tourism destination itu kan tempat yang dikunjungi. Nah, kalau di sebuah kampung ada kambing beranak 4, yang lainnya beranak 2, kira-kira kalau orang akan datang yang mana? Yang 4 lah yang lebih banyak kan? Nah, saya itu tidak pernah gembor-gembor wisata. Tapi yang saya lakukan di Tulang Bang Barat adalah meningkatkan kualitas arsitektur kelas 1. Saya buat sekolah seni Tubaba untuk membuat orang bukan jadi seniman, tapi mereka halus perasaannya, punya imajinasi. Kalau mereka akan menggunakan seni itu dalam hidup dia. Jadi kalau orang pikirannya seni, dia akan anggun. Kalau orang ngerti seni dalam tata ruang, ya kampungnya jadi cantik. Kena kan saya gini lah. Payung ini apa? Payung itu yang ngurusin manusianya. Manusianya jadi kompak. Tata ruang payung yang tadinya tidak teratur jadi teratur. Orang-orang tuh bisa mendayagunakan media sosial untuk promosi kampung. Nah, saya selama keliling Indonesia diundang kemana-mana itu, saya memang tidak mendapati orang-orang itu mau berubah. Kesabaran untuk berproses menjadi baik itu tuh nggak gampang gitu.
kadang kepala desa udah datang ke sini, cerita saya panjang lebar kayak gini. Dia udah ngomong, aduh kampungku susah, anak-anak mudanya tuh judi online. Lah dia aja doanya Udah pesimis duluan. Sudah pesimis duluan. Nah, clue-clue yang saya bangun di Payungi ini ternyata membuat Payungi kemudian tumbuh banyak SDM. Satu contoh misal, adanya Payung University. Iya. Ya, meskipun kadang saya diketawa-ketawain juga sama teman-teman kan, apa itu Payung University? Loh, kalau kami memang tidak ngejar ijazah, tidak ngejar IPK, tidak ngejar apa SP, nggak ada SPP-nya gitu kan, nggak ada apa namanya kumlotnya gitu, nggak ada. Tapi Payung University adalah wadah bagi masyarakat sini untuk belajar. Oh, ada sekolah desa, ya, ada sekolah seni, ada Women and Environment Studies, ada pesantren wirausaha tadi, ada sekolah seni Payungi, terus sekarang ada disabilitas corner. Jadi selama kita memberi ruang pengetahuan bagi masyarakat, masa sih perjalanan hampir mau 6 tahun ini mereka nggak berubah? Iya. Percakapannya makin nambah, interaksinya makin nambah. Saya sama Bu Sabi sama Mama ini mungkin interaksi baru mau 6 tahun. Tapi rasa-rasanya saya kenal mereka tuh udah kayak 20 tahun gitu. Karena interaksinya tuh Terbangun. dahsyat, Iya. intens gitu. Nah pertanyaannya kampung lain mau nggak kayak gitu? Jadi ini gerakan pemberdayaan ini ya membuat orang jadi punya daya, jadi punya kekuatan, jadi punya power. Jadi kalau dalam bahasa Inggris empowering kan, bukan diberdayai, bukan datang, saya mau ngasih bantuan ini, ditunggu tahun depan juga nggak dibantu. Jadi wacana. Ingat kalau Jadi wacana. Jadi wacana dong. Ya seringnya kayak gitu, jadi wacana sih. iya. Nah ini disambil nih, Sambil Mas ya. Aduh. Gue tadi Mas Dar mau ngomongin gudeg, gue langsung jadi lapar gue. Langsung lapar ya. Nanti kita jalan. Nanti kita makan. Nanti kita harus keliling terus sambil ngambil footage. Iya. Nanti. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman lakuin di Payungi ya, Mas ya. Iya, jadi nggak di cuma- Payungi pokoknya nggak cuma University pasar. ada. Nggak cuma pasar. Oh yang terbaru Payungiran itu ya? Nah, Iya, itu dia. itu. Payungiran itu apa tuh Mas? Ini cerita yang mendadak. Ah, Posisi masih di Bandung apa saya? Terus saya WA teman di BRI, bisa nggak ya ngebantu? Kita mau bikin Payungiran. Jadi tak omongin sama pimpinan, tahu dia bantu. Ada ya kita bisa ngasih sepeda, kita ngasih kulkas, macam-macam lah, door prize macam-macam. Tapi jujur Payung itu kan nggak punya ilmu tentang pengadaan Payungiran. eventnya. apa? Event-eventnya lah ya. Tapi kita punya tetangga, aku sini yang sering lari. Jadilah dia ngajak teman-teman Metro Runner. Terus saya lihat, akhirnya saya belajar juga. Oh ada kawan lari itu di Bandar Lampung kayak gitu eventnya. Kita akhirnya race ya 5 km jam 6 pagi. Dan ini pas nanti menteri datang gitu. Jadi crowded banget kayaknya dari Payungiran itu. Akhirnya kita koordinasi sama teman-teman digital marketing yang bisa ngiklan ke timnya Instagram itu, Payungi, tim Payungi yang digital herbal itu. Dan Payungiran ini kita mimpi jadi event tahunan. Oh. Event tahunan Mas. Mimpinya sih ini kan baru 5 km. Iya. Ke depan kalau udah 10 kilo, 21 k. Kita pengen bahwa lari itu bukan hanya sekedar lari, tapi setelah lari menikmati kampung kreatif. Bahkan sebelum mereka datang dari luar kota, kita ke depan pengen siapin kamar-kamar homestay warga. Terus kemudian kayak targeting kemarin kita lihat kalau yang kawan lari udah 21 kilo itu udah bisa 10.000 orang. 21 kilo sampai Bandar Lampung lo lari Gor. Iya. Ya, kalau yang acara Pemkot ini aja itu udah dari mana-mana juga sih. Kemarin kayak dari Luar paling negeri? jauh. Luar negeri ada. Kan 2 kali kan kami yang mengisi kebetulan. Jadi tahu lah. Kemarin yang sempat yang keluar dari Palembang, yang cewek-ceweknya itu jadi. Ya kalau mungkin kalau misalnya Payungi kayak gini juga ada kayak acara sebelah, Iya. ya bisa lebih naik lagi. Tapi kita sedang belajar juga. Metro Run ya harus keren. Payungiran juga harus tumbuh gitu. Kita pengen gini. Aku ngeliat kayak otak kita itu kayak Solo loh. Kita ini kan luasnya hanya 67 km. Iya. Solo itu 46 km. Terus di Solo itu banyak orang ngaku metro, mengaku Solo. Contoh saya tanya, Mas rumahnya di mana? Solo, Solonya mana? Sukoharjo. Itu kan kayak orang Pekalongan ngaku metro. Iya. Kayak orang Punggur ngaku metro, kayak orang 38 ngaku metro. Gak apa-apa. Karena memang kesejarahan metro itu bedeng 1 sampai bedeng 67. Iya, benar. Iya. Karena pemerintah aja kurang pintar ngatur sejarah, akhirnya
31, 32, 67, 35, 36 ini tidak masuk metro. Ya, pas. Iya. Jadi kasihan mereka ini secara sejarah kolonisasi itu sebenarnya metro, tapi karena pola perubahan administrasi jadi kota administratif sendiri itu mereka nggak dapet gitu. Ngurus sesuatu lebih jauh juga. Solo juga nggak sesombong itu. Mereka juga tetap ngakuin dari mana? Karanganyar pinggiran. Karanganyar pinggiran Solo juga. Iya. Nggak apa-apa. Nah, aku ketemu sama Mas Heru Mataya. Sekarang Jalan Gatot Subroto itu ada seniman-seniman berkarya di jalanan. Jadi kalau mereka dagang karya seni ditolak. Tapi kalau mereka dagang sambil memproduksi kerajinannya di situ diterima. Dan pengrajinnya 30%-nya dari luar pinggiran Solo. Jadi apa yang kalau ke Solo weekend banyak sekali tuh event-event nasional datang atau event-event komunitas kota di situ. Kalau kota ini makin banyak ruang kreatif mendatangkan orang dari berbagai luar masuk bawa uang ke sini. Nah inilah yang kita perjuangkan di Metro. Kan kita nggak punya sumber daya alam. Betul. Iya. Adanya perguruan tinggi 15 itu ngebantu banget. Bahkan aku tanya sama Mas Heru Mataya, sekarang dia lagi bikin festival tas Nusantara. Dia kumpulin seluruh tas Nusantara, tas-tas dari suku-suku itu untuk difestivalkan. Tadinya dia bikin festival payung udah 11 tahun. Ini udah festival ke-11 ini. Dia kumpulin payung dari seluruh Nusantara, sekarang udah level ASEAN. Pengrajin payung dari Thailand seperti apa, dari Jepang seperti apa, macam-macam itu dikumpulin jadi festival payung. Nah, dia bilang kalau kita lagi bikin event, kami tuh open volunteer. Yang daftar tuh bisa 300 sampai 400 orang dari berbagai universitas, dari ISI, dari UNS, dari kampus-kampus di Solo yang lain gitu. Nah, tradisi ini perlu kita tiru. Kalau kita mau bikin teman-teman mau bikin event apa, musik gitu, ya harusnya kita udah mulai volunteer gitu. Iya. Kadang saya lihat kita ini kayak kurang nyeni. Saya terus terang ini iri ya. Kenapa ya Diri datang ke Tubaba? Kenapa Jason Ranti datang ke Tubaba? Gitu. Kenapa Sandra Fai datang ke Tubaba? Bahkan ada Riri Riza, ada Yuri Antar, ada Andra Matin, arsitek-arsitek juga datang ke situ. Ini kota ini orangnya pintar tapi kok kayak bego gitu ini kayak. Yang kita undang nggak kelas gitu loh. Aku bisa tuh, aku punya jaringan tuh. Salah undang ya. Misalnya dinas ini ngundang orang dari Jakarta dari pihak kementerian. Biaya pesawat datanginnya sama, honor untuk mereka sama. Kenapa yang diundang nggak kelas? Iya. Misalnya kita ngundang yang bikin pos blok Jakarta, Pak Andoko Hendro itu. Yang sekarang Lokananta Space Solo, terus pos blok Medan, beberapa kota di Jogja itu merevitalisasi kayak Wedana Space. Nah itu ada namanya pos blok Jakarta, Blok Space Jakarta itu Pak Andoko. Itu bisa tuh kita undang. Atau Pak Singgi yang bikin sepedagi, yang bikin pabrikan itu kita undang. Saya udah datengin Mas Dandi berapa kali di sini. Dandi Dulaksono yang keliling Indonesia naik motor itu. Nah kalau yang kita undang keren, musisi-musisinya keren, kira-kira kota kita akan rame nggak? Makin rame nggak? Harusnya rame. Dan itu biayanya sebenarnya ya sama dengan biaya mereka ngundang orang-orang yang nggak jelas itu. Iya, ya nggak tahu ngapain. Cuma cari kegiatan aja. Nambahin agenda. Nambahin agenda mereka. Nah, apa yang terjadi pada Tubaba? Saya apresiasi ya ke teman-teman Tubaba meskipun hari ini banyak bangunan Tubaba nggak kerawat setelah ada PJ. PJ ini nggak ngapa-ngapain tuh 2 tahun. Kayak saya WA Pak Umar Ahmad, mana nih kok tempat ini sekarang jadi nggak kurus? Ya, karena orang mesti meninggalkan manusia-manusia kreatif yang mau menjaga apa yang udah dibangun. Apa yang udah dibangun dijaga oleh orang-orang kreatif. Nah kita ini nggak ada yang dibangun. Ya apa yang mau dijaga? Bangunan kita kan nggak ada yang benar-benar dibangun bagus, arsitektur misal kita di sini ada perpustakaan melengkung tinggi untuk komunitas gitu. Kayaknya lebih aware ke tuguhnya aja sih Mas di sini. Ya. Ya Tugu habis 130, Tugu habis 400. Suka dia gini, langsung ketawa dia. Tugu 400 juta. Kayaknya tiap tahun memang harus ganti sih Tugu Mas. Itu agenda paling utama tuh di situ. Daripada bangun sesuatu yang ikonik. Jamnya Ya tapi karena itu kan dari dananya CSR Lampung. Iya, CSR Lampung. Aku ketemu juga sama Pak Tendi.
Ya, aku bilang gini Pak, coba kalau 400 juta tuh taruh di payungin bangun apa gitu. Bukan tunggu dong, saya bilang. Lebih bermanfaat sih kan. Ruang perpustakaan gede nggak itu? Gede juga Mas ya. Daripada buku cuma di sini, bikin dan itu jadi ikonik ya bilang. Ya, tapi ya gitulah. Ya gitulah. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Apa sih namanya Tugu Pena kan? Tugu Pena. Beda jamnya ya. Tugu Pena. Biar on time. Biar on time orangnya. Tapi kita mesti ini ya, mesti apa yang bisa kita kerjain sebagai community, apa yang bisa kita sharing di dalam birokrasi itu juga penting. Mempertemukan itu sering dulu saya ngomong 3 tahun yang lalu kan tentang pentahelik gitu kan. A, B, C, G, M mempertemukan antara akademik, bisnis, community, government, media. Akademik itu apa? Orang-orang pintar kampus tuh nggak boleh ngendon. Maksud saya kan harus melakukan sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Apa? Kecil tapi konsisten. Dan banyak tuh, ada 300 dosen di UM, di IAIN, di UM itu ada berapa ratus tuh, 250-an mungkin ada. Maksud saya mereka kan punya mahasiswa, punya resource juga di Asia. Mahasiswa ini bukan objek loh, jadi subjek yang punya pikiran yang bisa kita ajak untuk mengembangkan gerakan-gerakan kreatif. Kehidupan kota tuh bisa. Akademik, bisnis, banyak loh pengusaha-pengusaha di kota ini tuh kaya sukses. Bahkan kekayaannya melampaui APBD kota. Ya, saya nggak perlu sebut-sebut nama itu, tapi Bank Eka saja, BPR Eka itu udah 9 triliun. APBD kota ini tuh cuma 1 triliun aja nggak nyampe. Jadi uang beredar di metro ini di luar APBD itu lebih banyak. Sebenarnya. Lebih banyak. Ya kayak kemarin ada CSR dari bank macam-macam itu kan bisa dimanfaatkan untuk community ini. Kemudian A, B, C community. Nah community ini yang susah. Kita kadang mau menghidupkan komunitas ini konflik ya, ego sektoral. Ini ya, sesirkulanku aja lah ya. Sesirkulanku aja lah. Banyak kan kayak Seperti itu Mas. Nggak suka sama temen, padahal kan nggak suka sama temen, ya nggak disukai juga sama-sama nggak punya duit gitu ya. Mau kita sebenci-benci apapun sama pikiran teman kita, kadang tuh saya bilang gini, kalau kita salah sebagai komunitas ini wajar. Tapi kalau kita benci teman kita karena kurang pinter, karena kurang ini kan ya karena itu semua proses. Kita loh mau melibatkan diri dalam agenda-agenda community ini juga keren banget daripada ada anak-anak muda yang ya dia mau keluar aja nggak berani, mau berkomunitas nggak berani, menekuni satu hal itu aja nggak berani. Kadang ada yang masih kejebak game online, judi online gitu. Jadi saya itu jujur saya sangat menghargai itu community hidup meskipun habis itu ribut mati lagi. Bikin klan lagi. Bagiku itu tuh biar mereka dewasa digosok oleh peristiwa. Tapi mimpi kota ini ya harus melahirkan orang-orang kreatif. Nah orang-orang kreatif ini yang bisa mendorong perkembangan kota. Bandung hari ini wali kotanya tangkap KPK. Tapi kemarin aku sama istriku lagi ini ada namanya Bandung Book Party. Gila, banyak betul ya Bandung Book Party ini. Yang datang banyak betul ini. Berarti wajah kota itu bukan hanya wajah pemerintahnya. Wajah kota itu adalah juga wajah komunitasnya, wajah pengusahanya, wajah kampusnya, gitu. Masyarakatnya kan. Habis apa? Jadi apa yang mesti kita dorong di kedepannya? Oh yang terakhir tadi M ya, akademik, bisnis, community, government. Kita butuh tuh pemerintah yang mau ngedenger. Jadi ngedenger itu dalam arti ketika dia mau melakukan kegiatan ini, dia undang orang yang expert di bidang itu. Contoh olahraga, ya undang teman-teman yang olahraga. Musik, ya undang teman-teman. Jadi sebelum melakukan kegiatan itu, ya berbentuk aja lah sama mereka. Dan kalau uang yang tidak seberapa itu dibuka jujur ke community, malah nanti hasilnya lebih maksimal. Pak Sahri itu keren tuh, Pak Sahri Ramadan waktu masih jadi dinas perpustakaan. Uangnya dikit, tapi karena jujur dan komunitasnya mau bergerak, malah kegiatannya kreatif. Iya. Dan sekarang,
Banyak kan? kayaknya nggak ada lah. Nggak ada. Jadi nggak lanjut. Iya. Lorong baca dulu terakhir. Jadi jangan takut bahwa community itu mau ngambil duit enggak kayaknya. Kayaknya karena uang nggak sih? Enggak, karena komunitas sendiri nggak ada uang aja bergerak. Iya. Apalagi kalau kegiatan mereka rutin Disupport. itu Disupport. dibarengin aja. Iya. Apalagi tambah kampus. Kampus tuh ya jelas-jelas ada lah kegiatan rutin. Tambah. Karena kalau dia nggak punya duit sumber daya manusianya. Ada 6.000 mahasiswa IAIN ini. Ngapain ngendon di kosan? Iya. Ya kan? Masa cuman mau tidur aja, berbuat dosa di metro. Ya kan? Padahal mereka kan aslinya kan dari luar metro. Iya, kebanyakan. Buat datang ke sini, belajar ke sini, buat dosa di sini ngapain? Libatinlah ke komunitas, belajar banyak hal. Kemudian media, akademik, bisnis, community, government, media. Media ini ternyata sekarang bisa kita ciptain sendiri. Iya. Payungnya ada IG-nya sendiri, ada YouTube-nya sendiri, ada Instagram-nya sendiri, Facebook-nya sendiri, website payungi.org. Ada ya? Ada banyak dan kanal-kanal kita ada Payung University, WES, Payungi, Sekolah Seni Payungi, Disabilitas Partner Payungi. Dan ini kita ngelatih orang sembari dikasih tanggung jawab. Ini kamu yang kelola ini kamu yang kelola ini, kamu yang kelola ini. Kan saya bukan Superman. Iya. Kita ini super tim kan? Iya, seperti Mas. Kita berdua Superman. Iya. Kita yang Superman. Kita yang ngetek, kita yang ngedit. Sendiri. Iya. Kayak gitu sendiri. Tapi doaku ini besok udah ada tim baru. Ya, amin. Ada Mas sebenarnya. Ada. Cuma kan teman-teman kita juga kan punya kesibukan, kerja di pasar gitu. Kita mulai untuk memajukan kota kita menjadi media untuk teman-teman. Mengangkat kota kita dulu sebenarnya. Dan aku senang kok, misal nih Berisik ini nanti mau kolaborasi payungnya apa? Ya. Pokoknya kita nggak punya duit tapi kita bisa bantu tenaga. Oh siap Mas. Misal nih ada anak UNS nih mau kesini KKN nanti, bisa kita kebantu Berisik, bantu mikir, bantu kerja, bantu ngedit. Boleh Mas. Gitu. Atau Berisik pengen punya kantor di sini, pengen bikin ruang, ada Berisik ini. Jadi kalau minggu 2.000 orang itu akan tahu Berisik. Jangan Mas rusuh-rusuh orangnya. Rusuh-rusuh orangnya. Tim kita rusuh-rusuh. Gak apa-apa. Kita muralin tuh, muralin Berisik. Jadi gunanya kolaborasi itu bukan tentang untung materi aja. Tapi berbagi ide, berbagi pengalaman itu malah lebih menguatkan kita bareng-bareng. Benar Mas. Payung kalau tujuannya duit kayaknya bubar. Iya, sama ya. Kita juga udah diingetin sih kalau misalnya ntar udah ada AdSense-nya nanti takutnya ribut. Iya, udah pokoknya kerjain aja. Jalanin aja. Dan sebenarnya gini, yuk kita sama-sama nguatin personal branding kita ya. Tuh. Mas Gali ini kan, oh iya, apa ini ya nanti pas kementerian sampai tak coba sodorin untuk MC ya. Oh gitu ya, berdua berarti Mas. Oh ya. Tapi nggak tahu dia berani apa enggak. Usulin ya. Kadang-kadang menurut itu susah dikontrol. Usulin siapa tahu mereka masih kosong. Karena gue MC gigs jadi mulutnya suka ceplos-ceplos Mas. Ya coba nih, tak izin. MC gigs. Apa butuh MC resmi apa MC gaul? Nah, gitu ya, tak tahu itu ya. Ya itu tugasnya karena cuma nyapuin dia aja. Kalau MC gaul ini kan dia omongannya kan kesana sini kan. Iya, makanya kayak ini kan bertahan. Nggak Mas Darman nih gini sebenarnya orangnya, makanya jangan takut kalau sini. Dari awal dia nunjukin chatan sama Darman tuh. Waduh deh, gua ini pantes kali nanti mulut gua ini kan asli ya kayak konten-konten lain kan. Mulut saya, wah. Konten kita yang paling bersih cuma Huda doang Mas, sudah Mas. Yang lainnya nggak ada yang bersih ngomongan. Bersih itu apa? Pure Nggak ada ngomong-ngomong, nggak ada ngomong-ngomong yang udah kasar. Udah kan halus ya orangnya. Iya. Dia nggak bisa deh. Ketemu dia sama Huda. Mental dia. Jadi ngejaga image yang muda juga. Iya. Ya kalau aku sih nggak apa-apa. Cuman mesti dipancing. Iya. Mesti dipancing. Karena aku juga. Ya aku kalau ngomongnya kayak gitu kan nanti malah diserang banyak orang. Iya. Jadi juga makanya biar saja yang diserang lah. Iya. Tapi gini ya, aku sebenarnya kalau soal kebijakan kota keras mau aku. Iya. Apa sih yang kurang gitu? Karena kan sedikit-sedikitnya aku ada referensi lah untuk ngebandingin kenapa kota itu begitu. Bisa maju seperti apa? Kenapa kota ini begini gitu. Meskipun kalau tak bandingin aku datang ke Mesuji ya parah juga. Aku datang ke kabupaten lain, datang ke Lampung Tengah, datang ke Lampung Timur. Aku tuh Lampung Tengah itu udah kepala desa ketemu aku semua tuh. 311 kampung.
311 kampung mas. Dengan 60% jalan rusak, 40% parah. Sakit sih pinggang gua sih mas. Iya gitu. Tapi kan gini, saya datang kan untuk memberi support ke teman-teman muda di sana ngapain ya? Yuk ini apa? Kabupaten dengan luas 6 kali lipat Singapura. Iya, benar. Bayangin 6 kali lipat Singapura tuh Lampung Tengah itu. Dan kita ini hanya 1/66-nya. Jadi Lampung Tengah itu 66 kali lipatnya kita. Metro. Jadi mereka itu 1456 km persegi, alias 6 kali lipatnya Singapura. Bayangin. Dengan penduduk 1,4 juta. 311 kampung. Lampung Timur itu 245 desa ya masalah. Dengan penduduk hampir 1 juta. Luas wilayah segitu banyaknya. Nah, kota kecil kita ini lihat sawah-sawah nih udah kebangun rumah-rumah. 5-10 tahun lagi nggak ada sawah. Habis. Ada sawah habis. Jadi ruang hidup kita makin keancam. Dan tengah kotanya juga kita kalau kita sempat ngobrol dulu ya. Kayak ngobrol sama Mas Heru adalah salah satu senior musik lah di Metro, dia juga ngerti tentang kayak gitu-gitu. Kayak saya nanya tentang kayak ada sekarang kan mulai banyak sih Mas kayak franchise ya kita sebutnya ya. Franchise ya. Kayak apa McD apa segala macam masuk. Tuh jatuhnya kenapa kota kita tuh maju atau gimana gitu loh. Jujur, itu gimana? Kalau menurut ini. Aku nggak setuju gitu-gitu tuh. Starbucks gitu. Kalau aku enggak juga. Ada kemajuan bukan dari situ. Iya. Karena harusnya nih di Nevin itu lokalnya sendiri mas, tempat kita sendiri. Nah, Pak Handoko itu dia bilang gini, yang lokal mesti lebih vokal. Jadi kalau Najwa Shihab ke sini, apa dia langsung aku tak mampir ke media? Iya, enggak. Mata Najwa datang ke sini Najwa Shihab. Dia mau datang mau ke kampus mana? Apa dia mau ngajak mampir ke McD? Dia mau ngopi di Starbucks? Orang-orang itu udah lebih lama tahu itu di Jakarta. Iya, di kota besar. Iya. Jadi orang-orang Jakarta, orang-orang pusat ini kalau mau datang ke Lampung, dia akan melihat sesuatu yang unik. Nah, orang-orang sini malah gandrungin sesuatu yang itu. Iya. Padahal mereka punya kekayaan hebat, mungkin punya tarian lokal, punya musik lokal, punya pakaian adat lokal, punya rumah lokal, arsitektur lokal. Kalau itu dipamerkan di terus ke medsos kita, banyak orang akan datang. Iya. Mohon maaf, saya ini jelek, masih bagusan kampung saya dan Rama. Mohon maaf ya, tapi orang sini enak diatur. Dan punya potensi. Punya potensi mau bergerak di sana, orangnya agak kurang. Iya. Susah Itu dia. Berarti emang yang paling penting itu kita harus mengedukasi sumber daya manusia dulu sih mas ya. Itu yang kita nggak tahan. Kita kan nggak tahan nemenin orang. Iya. Saya loh nemenin. Sekarang kan saya jadi ustadz kalau malam Kamis. Nemenin mereka. Lah kan Pak Haji udah nggak ada. Ini. Jadi saya ngajak. Tapi kamisan tetap rutin di sini mas ya. Enggak, Pesantren kamisan yang di sini. tetap. Pesantren Rosa kamisan tetap wajib. Dan ini penting kayak gitu. Ini teman-teman dari mana nih mas? Ramai banget. Mana aja ya. Dari yang ini corner juga Mas. Corner di Sibelius Corner bukan mas? Dari mana ya? Iya deh. Oke. Oke, lanjut aja, santai aja. Nggak apa-apa. Santai aja. Ini ambil buku boleh? Ambil buku nggak apa-apa, boleh baca. Gak apa-apa, ini di sini bebas ini. Santai aja santai. Di sini ya, payung itu gitu. Disediakan buku untuk semua warga kota Metro yang main ke sini nih. Ya, tapi orang metronya hobi baca enggak? Iya. Dulu Ya, pernah aku ngeritik gitu ya. Ini malah marah dia. Tapi kadisnya udah pindah, bukan Pak Sari. Jadi di launching lah namanya kota literasi kan, taman kota, nerbangin burung, kemudian banyak orang ngasih ucapan papan bunga, banyak betul kan. Terus saya komen, lah itu papan bunga dibeli buku udah dapat banyak nih bilang. Papan bunganya burung sama kota literasi saya bilang gitu. Kenapa aja? Mungkin harapannya supaya bisa terbang. Ya sekarang eranya buku datengin manusia. Iya. Sekarang kalau kita ngomong berapa orang sih yang benar-benar baca buku? Iya. Banyak. Baca WA, baca itu ya banyak baca HP. Tapi sebenarnya itu literasi. Literasi itu asal katanya dari literatus. Orang yang belajar. Oh, orang sedang belajar main gitar, itu tuh literasi. Termasuk literasi mas ya. Orang belajar apapun, belajar nenun, belajar jahit, belajar main bola, itu literasi. Karena literasi itu asal katanya dari literatus, orang yang belajar. Jadi bukan hanya dengan buku,
Tapi kita tuh sekarang pemerintah memaknai literasi itu hanya dengan membaca Iya. Di payung ini kita sedang literasi. Mama sedang belajar desain kanva, mama belajar dagang, mama belajar apa ya bersama-sama, berinteraksi juga. berinteraksi. Gila. Ini kayaknya udah mulai rame ini nih. Udah mulai ramai. Ya. Iya, kalau jam-jam segini. Kalau kita udah terlalu ramai kita nggak bagian sarapan nih nanti ya. Bener nggak? Lu nih? lapar ya? Lapar saya juga. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas dengan Mas Dharma di sini, tapi berhubung kita juga sudah merasa rame di sini dan lapar, Mas. Kita jam 5 aku udah bangun, Mas. Oke. Karena kita harus apa ya? Jam 6. Iya, konsisten Iya. sih. Iya. Konsisten dan Udah bisa bertanggung janjian. jawab sih, Mas. Udah Rasa janjian, tanggung jawab, kan? Udah janjian. Jadi harus buru-buru ke sini, setengah 6 tadi ke studio dulu, nyiapin barangnya, langsung sini kita jam 6. Mungkin kalau kayak tadi Mas Dharma ngomong apa payungi ngomong apa berisik mau apa gitu misalnya payungnya siap kayaknya lebih ke kita nih enggak sih Le? Apa ya? Misalnya payungi mau ada apa kami Kita yang kayaknya yang support. yang Iya. siap ini Mas. Iya. Pokoknya komunitas apapun mau datang ke tempat ini, ya kayak teman-teman disabilitas itu ada 200-an anak disabilitas kayak gitu. Nah, payungnya hanya siap nampung pergelaran begini paling 10. Iya. Kalau 200 kesini kan crowded juga, stres kita malah. Iya. Apalagi ada yang tantrum, ada yang Iya. macam-macam. Tapi kita berpikir gini, selama ada orang masih minta tolong sama payung, payung berguna. Mas ada nggak sih Mas kelas yang buat untuk kayak kita belajar bahasa anak-anak yang disabilitas gitu kayak yang tunarungu, bahasa isyarat tuh ada nggak sih? Sebenarnya sama mereka. Apa sih sama Misal mereka? gini, santai. Nah, Terus kemudian makasih. karena kalau aku juga punya dulu ada di Sama-sama. waktu kecil ada yang di Ya, aku lagi belajar. Gini tuh ibu, bapak Ya, gini dia. ya. Aku juga belajar dikit. Bu ya, Iya. karena anting-anting. Aku penasaran karena dengan apa ya kita tuh kalau bisa berinteraksi juga dengan mereka. Aku selalu penasaran dengan Nanti kalau mau kita belanja, kita minum di apa jahe jerit di situ, apa kopi lirik di situ, tapi kita pakai interaksi, kita videoin. Ada 2 anak tunarungu di itu. Kita kan di Jakarta tuh ada namanya kopi sunyi, kopi tuli, ya Iya. gitu. Nah kita di sini ada rempah rungu, jadi kita nemenin mereka. Mamanya dampingin juga, mamanya dia. Mamanya bisa ngomong, kalau bisa. bisa ngomong dia bisa ngomong. belajar komunikasinya. Pulang, rumah, Iya. lagi belajar. Tapi mereka aneh loh ya. Aku udah dibilangin sama mamanya, Mas, nanti kalau anak ini WA jangan marah ya karena dia kadang nggak tahu etika, kadang kata-katanya kebalik-balik. Bener, Desi anak 16 tahun WA aku. Assalamualaikum Dharma, lagi di mana? Waalaikumsalam, gimana? Apa sekolah seni buka? Kan tuh di luar hari Minggu. Saya mau lukis. Ya udah kesini nanti saya siapin. Aku masih Ya saya siapin. Oke Dharma, makasih. Tapi untuk taunya iya. itu udah apa dari Iya, ibunya dari- dulu kan Mas iya. yang ngomong kan? Karena itu cuy, gue rasa karena mereka jarang berinteraksi dengan orang. Iya. Itu jadi mereka kaku mau mulai bahasa tuh dari mana terus Iya. etika mereka juga kurang terasa sih. Tapi ya karena ada penjelasan sejak awal ya kita harus paham. Kalau nggak dikasih Harus tahu mengerti. penjelasan dari awal, Iya. Iya. kok kayak gini ya? Jadi penasaran. Ya udah, mau dicoba kan? Ya coba ya. Mas. Nah. Ya. Tapi udah buka tuh. Mas. Udah. Udah. Yuk. Ini Bayu ini yang nemenin nih. Bayu ini sama nemenin dia. Oh, oke. Kayaknya kita tutup di sini karena kita penasaran dengan apa yang baru dipayungi sekarang Ya, ini. saya juga saya ke payung ini berarti baru 3 kali berdiskusi. Udah kali. 3 kali ini. Waduh udah ratusan gelaran. Udah sering di sini. Tapi karena ini ya susah bangun pagi. Iya. Ada sudah bangun pagi ya. Awal nikah ada event baur sama ini. Iya. Pembaru pertama di sini. Iya. Oh baru sama ini ya Mas Sama Dimas. Mas Dimas. Iya. Rame itu dulu. Oke. Oke, kita tutup aja di sini. Thank you buat Mas Dharma yang udah waktunya. ngeluangin waktunya sama ngasih kita tempat ini Iya. buat kita ngobrol hari Mungkin ini. next kita bakal ada yang kedua atau ketiga dengan Mas Dharma karena kita juga butuh apa ya? Belajar, sesuatu yang belajar. mungkin belajar Iya, ya dari kita sini. belajar. Banyak hal jadi kita bisa berkembang juga untuk teman-teman kita yang di luar, yang ada di kota metro, anak mudanya mau apa, siapa tahu bisa menginspirasi obrolan kita hari ini. Benar. Oke. Ya, kita tutup. Sampai ketemu di Berisik selanjutnya. Oke. Siap. Thank you.